Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Martila Asmar akan membahas tentang perulangan. Perulangan itu terbagi menjadi dua perbedaan, yaitu counted loop dan kedua yaitu uncounted loop. Di dalam counted loop itu ada yang namanya perulangan for, yaitu perulangan yang jelas. Ya, ini perulangan for, yaitu perulangan yang jelas sudah tentu berapa banyak dia akan mengulang atau berapa banyak perulangannya. Nah, sedangkan uncounted loop itu ada yang namanya perulangan while dan perulangan do while. Nah, yaitu perulangan yang tidak jelas berapa kali dia harus menghitung. Pertama, saya akan membahas perulangan for terlebih dahulu. Nih, perulangan for. Di dalam perulangan for, yang harus kita perhatikan itu adalah kondisi yang ada, kondisi setelah kata for ini. Nah, di dalam kondisi ini akan menentukan hitungan dimulai dari 0. Hitungan akan dimulai dari 0 dan hitungannya sampai kurang dari 10. Dan selanjutnya ada increment plus plus. Maksud dari increment plus plus ini adalah perulangannya akan bertambah sebanyak 1. Nah, berikut contohnya akan saya run. Nah, perulangannya itu akan berkelipatan 1 gitu ya. Dia akan mengulang sebanyak 1 kali, sebanyak 10 kurang dari 10. Jadi dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi totalnya itu ada sampai 9. Jadi totalnya itu ada 10. Nah, berikutnya, apakah kita bisa membuat perulangannya itu bertambah menjadi 2? Nih 2, yaitu kelipatan 2. Tentu saja bisa, yaitu cukup mengubah incrementnya itu menjadi plus sama dengan 2. Jadi contoh sebagai berikut, saya coba run. Nah, dia akan berkelipatan 2, mulai dari 0 langsung ke 2, 4, 6, 8. Nah, gitu. Nah, selanjutnya saya akan coba membalikkan nilai perulangannya, yaitu dari 10, terus hitungannya itu sampai lebih dari 0, dan counter itu adalah incrementnya itu minus minus. Nah, contohnya saya coba run. Nah, dia akan dimulai dari angka 10 karena nilai awalnya adalah 10. Dia akan mulai dari angka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sebenarnya hasilnya itu totalnya itu ada 10 karena kurang dari 0. Nah, kedua saya akan menjelaskan perulangan while. Yaitu perulangan while ini sama seperti perulangan for. Yang harus perhatikan itu adalah kondisinya. Ya, kondisi ini. Nah, kemudian saya coba run. Nah, jika kita mengisikan nilai true, misalnya kita akan jawab y, maka dia akan terus meminta ulangan terus. Jadi dia akan mengulang terus kalau kita akan mengisi nilai inputan sesuai dengan kondisinya. Nah, jika kita mengisikan misalnya nilai false, nah maka hasilnya akan berhenti, perulangannya akan berhenti karena kondisinya tidak sesuai dengan, atau kondisinya itu karena kondisi perulangannya itu tidak terpenuhi. Dan selanjutnya itu perulangan do while. Nah, perulangan do while ini merupakan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu, lalu mengecek kondisi yang ada di dalam kurung while ini. Nah,
Coba kita run. Nih, saat perulangan pertama itu kita coba mengisikan nilai false ya, nilai T. Nah, maka kamu mengulangnya sebanyak 1 kali. Nah, jadi perbedaannya itu, perbedaan antara perulangan while dan perulangan do while adalah perulangan while akan mengecek kondisi di depan atau di awal sebelum mengulang. Nah, sedangkan perulangan do while akan mengecek kondisi di belakang setelah melakukan perulangan. Jadi sekian dari hasil pembahasan saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.